Lihat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah melakukan transformasi penuh dari seorang entertainer menjadi sekarang sebagai entrepreneur. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini dan teraktual. Tapi, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Polemik pembangunan Big Club milik selebriti kenamaan Raffi Ahmad di kawasan ekologis Karst Pantai Krakal, Gunung Kidul, Yogyakarta masih menjadi sorotan. Ide menggenjot pariwisata di Gunung Kidul diketahui didukung penuh oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno malah memunculkan polemik baru. Pasalnya dukungan tersebut dinilai terburu-buru tanpa ada kajian sosiologi dan wawasan lingkungan hidup. Hal penting lainnya yang belum diperhatikan adalah belum ada kajian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Pengamat kebijakan publik, Yanwar Wijanarko menyebut, dukungan Sandi Uno untuk pembangunan Big Club tersebut tak lebih dari sekadar aji mumpung. Saya kira itu terlalu naif dan jangan numpang viral bagi seorang menteri mendukung sebuah proyek investasi yang dihasilkan dari sebuah diskusi. Ide ini tanpa dilakukan terlebih dahulu tanpa ada kajian lingkungan hidup strategis, KLHS, serta tanpa melihat adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kata Yanwar di Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Yanwar lantas mempertanyakan sikap Sandiaga yang belum berniat mengajak Walhi dan Kementerian LHK untuk berdiskusi. Sebab, penolakan dari sebagian pihak atas temuan potensi kerusakan lingkungan yang bakal muncul jika pembangunan Big Club Raffi Ahmad harus dipertimbangkan. Jangan berlindung dengan potensi investasi dan nama Raffi Ahmad, atau bahkan membandingkan Big Club lain yang sudah berdiri dan langsung memberikan dukungan. Seharusnya Pak Sandiaga yang melakukan evaluasi juga terhadap Big Club lain, dan mengajak Menteri LHK serta Walhi diskusi atas temuannya, ujarnya. Selain mengabaikan adanya UU Nomor 32 Tahun 2009, Sandiaga dinilai menabrak amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, lanjut Yanwar, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kebijakan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Terlebih, kawasan ekologis Karst Gunung Kidul harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak melakukan pembiaran atas potensi kerusakan lingkungan dengan alasan investasi di kawasan Karst yakni turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan mengancam punahnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial, beber Yanwar. Selain itu, pemerintah jangan hanya memikirkan investasi tanpa memikirkan sejumlah asas lingkungan hidup yang harus dipenuhi dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan. Ia pun menilai Sandiaga melupakan sejumlah asas-asas yang wajib diperhatikan karena sudah ada dalam UU. Yakni seperti asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, katanya. Yanwar menegaskan, pembangunan Big Club Raffi Ahmad di Pantai Krakal jangan sampai mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan. Untuk itu, ada asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan yang perlu diperhatikan secara matang. Kemudian asas ekoregion yakni perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem, tutupnya.
berita selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Presenter Raffi Ahmad menggelar turnamen olahraga selebriti Indonesia, TOSI 2. Turnamen ini digelar lagi seiring sukses TOSI edisi pertama. Di TOSI 2, Raffi Ahmad menggelar pertandingan beberapa cabang olahraga, di antaranya tenis nomor ganda campuran, tenis meja, atletik, renang, dan bulu tangkis yang diikuti 52 artis Indonesia. Bisa menggelar TOSI lagi spesial banget buat saya mau membangkitkan lagi gairah sport yang dipadu entertainment, kata Raffi Ahmad dalam wawancara virtual, Senin, 8 Januari 2024. Raffi Ahmad semangat mengajak rekan sesama artis untuk olahraga seiring keberhasilan TOSI 1. Saya tidak mau bertandingnya hanya main-main meski mereka bukan atlet, ucap Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina ini sempat kesulitan mencari artis yang mau meramaikan turnamen olahraga itu. Para artis menganggap event gagasan Raffi Ahmad ini hanya candaan dan mementingkan bisnis saja. Season 1 sukses, sekarang para artis minta diajak di season 2, kata Raffi Ahmad. TOSI 2 digelar bukan karena bisnis, tapi Raffi Ahmad ingin mengajak masyarakat hidup sehat dengan olahraga. Di TOSI 2, Nagita Slavina akan bertanding di 2 cabang olahraga, yakni berenang dan tenis ganda campuran bersama Raffi Ahmad. Setiap bertanding tenis, Raffi Ahmad selalu memberikan banyak masukan dan semangat pada Nagita Slavina. Raffi selalu pesan jangan bengong, nggak boleh berhenti bergerak, dan lainnya, ucap Nagita Slavina. Di pertandingan tenis ganda campuran, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad akan menghadapi pasangan Judika dan Duma Riris, Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati, serta Tanta Ginting dan Denalta. Sedangkan 52 artis yang akan meramaikan TOSI 2 diantaranya Cinta Laura, Nirina Zubir, Cing Abdel, Wendy Walters hingga Tarik Halilintar. Pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menikmati liburan mereka keliling Eropa. Kini, dua sejoli itu berada di London, Inggris menikmati serunya liburan awal tahun. Meski memboyong keluarga dan para karyawan, Raffi dan Gigi, akrab Nagita disapa pun tetap menyempatkan diri untuk bermesraan berdua. Momen itu terlihat dari unggahan Instagram, Raffi Nagita 1717. Dalam postingan tersebut, terlihat pose mesra orang tua Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad ini di tengah kota London. Love in London, tulis Raffi. Foto ini menampilkan kemesraan Raffi dan Nagita di depan ikon kota London, Big Ben. Terlihat Raffi mendekatkan wajahnya ke Nagita yang hendak menciumnya. Ada pula pose saat Raffi merangkul mesra sang istri sembari tersenyum. Nampak kebahagiaan begitu terpancar di wajah keduanya. Momen mesra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat liburan di Eropa ini pun mengundang reaksi gemas para netizen. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.